Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat, dan oleh karena itu jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid tepat waktu, dan betapa indah dan nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid tepat waktu, karena 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya, terlebih lagi dengan sholat subuhnya itu sendiri. Oleh karena itu mudah-mudahan dan kita terus berdoa semoga Allah meneguhkan hati kita, mengistiqomahkan kita untuk taat kepadanya, wabil khusus dalam melaksanakan sholat fardu secara berjamaah di masjid dan tepat waktu. Mudah-mudahan Allah ridho dan sayang kepada kita sehingga kelak di akhirat kita akan dimasukkan ke surganya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang masyhur, dan saya kira kisah ini punya relevansi dan kontekstual dengan situasi yang sekarang sedang kita hadapi di negara kita dalam suasana menanti hasil pemilu dan pilpres, ya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah kisah semut Nabi Ibrahim. Ini kisah yang masyhur, ya, kisah yang sering diceritakan oleh banyak orang, banyak ulama, banyak penceramah. Teman-teman sekalian, seperti kita ketahui, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Rasul utusan Allah diperintahkan untuk menyampaikan agama tauhid kepada umatnya, kepada kaumnya, ya. Tapi seperti kita ketahui, ya, dalam baik di Al-Quran maupun di hadis-hadis yang banyak diriwayatkan bahwa perjuangan Nabi Ibrahim mendapatkan perlawanan ataupun tantangan dari penguasa rezim yang berkuasa pada saat itu, yaitu Raja Namrud, ya. Seperti kita ketahui di Al-Quran kisahnya sangat detail, lumayan detail itu, ya. Betapa ketika Nabi Ibrahim, ya, menghancurkan berhala-berhala, ya, di sebuah komplek pemujaan. Di situ puluhan, mungkin ratusan berhala, ya. Dan di antara berhala-berhala itu atau patung-patung itu, patung-patung sesembahan itu ada satu patung yang paling besar. Jadi Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang lebih kecil, hancurkan, dikampak, dipotong, dipenggal lehernya, ya, dihancurkan. Dan kemudian kapaknya itu, ya, kampaknya itu, ya, itu kemudian dikalungkan, ya, di leher berhala yang paling besar. Nah, ini sebuah kecerdasan, kecerdikan Nabi Ibrahim. Tapi ternyata ketika aksi, ya, aksi untuk menghancurkan kemusyrikan, kesyirikan, ya, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu, ya, ternyata ada yang ngintip gitu, ada yang melihat gitu, ya. Ada yang lihat, kemudian akhirnya ketika para penguasa dan orang-orang yang biasa menyembah berhala-berhala itu datang ke komplek pemujaan itu kaget, ya, melihat suasana situasi berhala-berhala sesembahan mereka, tuhan-tuhan mereka pada bergelimpangan. Kemudian yang apa namanya, mungkin intel, ya. Kalau sekarang namanya intel mungkin.
memberitahu ya, pelakunya itu Ibrahim, kira-kira gitu. Pelakunya Ibrahim. Kalau gitu bawa ke sini Ibrahim. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil. Kemudian, Ibrahim, kamu ya yang melakukan semua ini? Loh, enggak. Siapa bilang saya yang melakukan? Itu yang melakukan itu patung atau berhala yang paling gede itu. Lihat kampaknya dikalungkan. Mereka semua terhenyak. Itu di Al-Qur'an juga ada itu kisahnya ya. Mereka semua terhenyak ya. Jadi akal sehatnya sebetulnya terhenyak gitu. Oh iya bener juga ya gitu. Apa maksudnya bener juga kan kalau Ibrahim punya argumen yang bagus ya. Tapi sekaligus akal sehatnya menjelaskan ya bahwa ya mustahil mustahil patung walaupun besar sebesar apapun bisa melakukan itu semua. Mereka bilang, Ibrahim kamu jangan bercanda, gila kamu, mana bisa patung itu kemudian apa namanya bergerak melakukan pemenggalan kepada patung-patung yang lain, kan nggak mungkin. Nah, akhirnya mereka kaget, kemudian Nabi Ibrahim apa namanya punya satu peluru lah, punya satu jawaban yang membuat mereka makjeleb ya, disekakmat begitu ya. Itulah kenapa apa namanya barang yang tidak membawa manfaat dan madorot kok kamu sembah, kira begitu. Tapi karena kesombongan dan kemudian tidak mau mendapatkan penghinaan seperti itu, kemudian Nabi Ibrahim diseret oleh penguasa, oleh rezim Namrud pada saat itu, dan kemudian dibakar ya. Tapi kita tahu bahwa Allah Maha berkehendak, Allah Maha Kuasa. Allah berfirman kepada api, api kamu apa namanya jangan panas, tapi jadilah kamu api yang dingin. Nah, kira-kira seperti itu ya, ini dalam bahasa saya. Dan terbukti akhirnya Nabi Ibrahim ya tidak apa-apa. Tapi dalam situasi seperti ini ada seekor semut. Ketika dia melihatnya, jadi siapapun yang melihat ketika Nabi Ibrahim itu dibakar, ya api berkobar-kobar itu, api berkobar-kobar seolah-olah wah ini Nabi Ibrahim habis ini. Salah satunya adalah semut. Nah, seekor semut yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh semut itu? Ya, dia berjalan bergegas ke sebuah sungai atau danau kira-kira begitu, dan kemudian dengan kemampuannya yang hanya bisa membawa setetes air yang sangat tidak signifikan lah ya. Bagaimana seekor semut membawa air di mulutnya kecil sekali. Kemudian dia berusaha, kemudian air itu disiramkan lah kira-kira begitu ke kobaran api itu. Nah, perbuatan semut ini ada dua versi ini. Yang satu ini ceritanya katanya makhluknya namanya gagak, burung gagak. Tapi ada yang bilang cicak. Ya, makhluk apapun yang jelas kalau nggak gagak ya cicak ini mentertawakan apa yang dilakukan oleh semut ini. Ketawa ngakak mereka, alah semut, kamu itu bego amat sih, kira-kira begitu. Mana bisa kamu memadamkan api yang sebegitu besar dengan air yang sangat tidak signifikan lah begitu ya. Tapi ya apa jawaban dari semut ini? Ya tidak apa-apa, aku hanya ingin menunjukkan kepada siapa aku berpihak. Ini semut yang luar biasa, semut garis lurus ini, semut yang membela kebenaran dan keadilan. Dan dia ingin menunjukkan kepada siapa berpihak, yaitu kepada simbol kebenaran, simbol keadilan. Dalam hal ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dalam konteks hari ini kita bisa melihat hal yang semacam itu ya. Kita sedang menunggu hasil pilpres ya, dan banyak pihak sekarang ini karena informasi begitu terbuka, teknologi juga mendukung ya. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh rezim ya dalam hal ini kemudian dilakukan oleh panitia pemilu yaitu KPU ya, yang dengan sangat sembrono membuat perhitungan yang ngawur gitu kan, yang memenangkan salah satu paslon. Kita tahu semua 02. Jadi sebagai representasi dari kezaliman ya, karena sudah banyak yang mengatakan pemilu kali ini adalah pemilu dan pilpres yang paling brutal, paling curang, paling brengsek, paling mengerikan ya, paling mengerikan. Dan sekarang tim-tim kuasa hukum dari paslon terutama 01 dan juga saya dengar 03 ya menyiapkan untuk menghadapi proses membela kebenaran. Dalam arti perhitungan ini yang diduga banyak
dilakukan kesalahan, kecurangan yang masif terstruktur, ya, itu sedang dilakukan upaya ke arah sana. Jadi kita ini terutama, ya, saya tegas mengatakan kita semua pendukung perubahan untuk mengganti sistem atau rezim yang bobrok, ya ini ya. Kita lakukan apapun yang bisa kita lakukan, ya kan. Perkara nanti misalnya, ya, penguasa, ya, Namrudnya yang sekarang ini menang, ya kan, ya apa boleh buat. Yang penting kita sudah menunjukkan kepada siapa kita membela, ya, kepada siapa kita berpihak, ya. Itu yang penting, karena nanti di akhirat itulah yang akan kita pertanggungjawabkan. Jangan lupa, setiap perbuatan sekecil apapun yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Dan maka saya akan menutup tausiah untuk pagi ini dengan apa yang kemarin sudah berkali-kali saya sampaikan tentang nasihat Kiai Sahal dari Pondok Pesantren Gontor. Jadi mendukung apa yang dilakukan oleh Semut ini, ya. Jadi Kiai Sahal mengatakan, ya, kita membela yang benar, tapi yang benar itu bisa kalah atau dikalahkan, begitu ya. Dan yang kita anggap keliru, dolim, ya, itu bisa saja menang karena dimenangkan. Tetapi jangan khawatir ketika kita sudah membela atau memihak kepada yang benar, maka nanti di akhirat hisab kita akan ringan karena kita sudah memihak kepada yang benar, memihak kepada kebaikan, ya. Jadi walaupun dikalahkan di dunia nggak apa-apa, hanya sebentar, dunia ini hanya fana, tapi di akhirat lebih abadi. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya, kisah semut Nabi Ibrahim ini. Mari kita menjadi semut Nabi Ibrahim, ya. Walaupun kelihatannya peran kita, kontribusi kita kecil, tetapi yang penting kita ingin menunjukkan kepada Allah bahwa kita memihak kepada yang benar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kebenaran datang dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.